Oke, selamat malam teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan ini. Eh, saya ingatkan sekali lagi ya, nanti kalau suara saya kurang jelas atau ada gangguan screen, saya dikasih tahu ya. Tema kita pada malam ini adalah analisa mingguan, cara mapping mingguan, sebagaimana sebagai tugas dari setiap pedagang adalah membuat mappingan terlebih dahulu. Mappingan di sini adalah jarak kisaran pergerakan harga yang mungkin saja terjadi dalam 1 minggu ke depan. Dan nanti saya ada tambahan satu indikator, yaitu volume weight average price, yaitu indikator rata-rata volume yang bisa kita pergunakan di dalam transaksi harian untuk mendapatkan momen entry yang lebih baik berdasarkan volume transaksi. Oke, bersama saya Adi Pangestu, analis dari Hot Forex Indonesia. Sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu bahwa Forex adalah produk yang memiliki leverage dan memiliki resiko tingkat tinggi atas modal yang kita gunakan. Jadi sebelum melakukan perdagangan sebaiknya mempertimbangkan toleransi resiko yang sanggup kita terima, berapa rasio resiko yang siap kita korbankan untuk membeli suatu tren. Karena di dalam forex resiko bersifat pasti dan keuntungan adalah sebuah probabilitas, sehingga ketika posisi entry kita benar sesuai dengan pasar, sebaiknya posisi itu dimaksimalkan. Oke, yang pertama diamati adalah aspek dari visual kurva, yaitu grafik ya. Jadi saya tidak terlalu banyak template yang saya buat di dalam PowerPoint karena saya pikir dari teman-teman yang sudah mengikuti beberapa cara analisa mapping mingguan yang sudah lalu sudah cukup familiar. Jadi saya lebih pendekatan kepada beberapa tools, alat bantu, karena kita lebih condong kepada price action maupun naked trade ya. Jadi di sini kita hanya memperhatikan beberapa pola perubahan harga dan beberapa alat teknis seperti channel, trend line, mungkin juga menggunakan Fibonacci, ataupun hal-hal yang perlu kita cermati adalah dominasi dari harga, dominannya pada kemana, arahnya lebih cenderung kemana, dan kita lebih condong untuk memperhatikan breakout dan retest di dalam melakukan dan pengambilan suatu keputusan entry di dalam pasar. Dan simple bar itu yang perlu kita cermati tidak terlalu kompleks, jadi ini sangat sederhana, ada pola-pola reversal. Pola-pola reversal bisa menggunakan single bar berupa pin bar atau menggunakan double bar seperti bearish engulfing, bullish engulfing, horsing line, dark cloud cover, atau menggunakan inside down, inside up, kemudian menggunakan pola three bar berupa berupa morning star atau evening star, atau di dalam perjalanan kita mencermati pola-pola pattern continuation, yaitu pola lanjutan dari suatu pergerakan arah. Ini adalah hal-hal yang perlu kita cermati. Nah, teman-teman bisa melihat di sini adalah bearish engulfing, kemudian di sini ada inside down, kemudian ada pola rising, kemudian di inside up, kemudian ada continuation pola falling dua candle yang terjepit. Ini adalah beberapa contoh pola candle yang simple yang perlu kita cermati sebelum mengambil satu keputusan entry di dalam pasar.
Jadi di dalam transaksi forex itu 80% itu kebanyakan kita menunggu. Karena di dalam transaksi forex kita tidak bisa menciptakan kesempatan. Yang bisa kita lakukan adalah menunggu kesempatan kapan itu hadir. Dan itulah saatnya kita untuk memasuki pasar. Jadi tidak sama dengan perdagangan tradisional di mana kita mencari kesempatan dan bahkan bisa menciptakan kesempatan. Tetapi di dalam transaksi forex, kita sebagai pedagang retail hanya bisa menunggu kesempatan. Oke, jadi saya lebih cenderung langsung ke chat aja ya, karena template saya sangat sedikit sekali. Jadi saya langsung kepada materi yang penting-penting saja. Kita akan melakukan mappingan mingguan, beberapa mingguan. Mungkin saya juga perlu kasih satu masukan ya untuk time frame besar misalnya, untuk yang menengah maupun yang untuk micro ya, untuk yang tren kecil juga nanti saya sampaikan karena masing-masing kita memiliki gaya transaksi yang berbeda dan kepentingan transaksi yang berbeda pula di dalam pasar. Mungkin teman-teman bisa menahan posisi 2 jam, 3 jam, ada yang mampu menahan posisi berhari-hari atau bahkan ada yang berminggu-minggu, tergantung dari tipe pedagangnya di dalam melakukan transaksi. Karena pada prinsipnya apabila kita bertransaksi di time frame 1 jam, maka kita akan bertemu dengan pedagang yang transaksinya di 1 jam. Kalau kita menggunakan time frame 4 jam, maka kita akan bertemu dengan pedagang yang transaksinya di 4 jam. Kalau kita bertransaksi menggunakan time frame harian atau daily, maka kita akan bertemu dengan pedagang yang kepentingannya di harian. Pada prinsipnya pergerakan harga itu sifatnya sama, mau time frame berapapun, harga itu bergerak, pola harga itu bergerak berdasarkan kepentingan dari masing-masing pedagang. Kalau kita menggunakan 15 menit, ya pola pergerakannya tidak akan jauh berbeda karena seperti pada seminar sebelumnya secara online saya ada membahas satu topik tentang gelombang kuartal ya, bahwa pola harga maupun gelombang harga yang terbentuk pada setiap time frame itu ibarat suatu fraktal ya. Jadi fraktal itu adalah pola yang terjadi berulang kali dalam periode yang berbeda. Jadi kita harus sesuaikan dengan kepentingan transaksi kita. Oke, teman-teman yang sudah hadir pada sore ini, kita langsung saja. Saya tidak terlalu banyak seperti di sini pada tampilan layar di sini adalah Euro 4 jam. Nah, Euro 4 jam di sini biasanya kita gunakan untuk menganalisa periode pemappingan dalam satu pekan atau satu minggu. Jadi di sini sangat berkaitan erat dengan harga pembukaan setiap Senin maupun high low dari mingguan ya, high low dari mingguan. Nah, pendekatan yang biasa saya gunakan di dalam melakukan satu analisa adalah pertama sekali adalah saya memperhatikan harga pembukaan. Oke, harga pembukaan. Jadi ibaratnya kalau kita melihat dari sudut pandang time frame yang lebih besar, misalnya saya gunakan monthly ya, menggunakan bulanan. Bulanan berarti dalam satu tahun itu kan ada 12 bulan ya, berarti ada 12 candle. Jadi saya lebih fokus kepada harga pembukaan tahunannya. Misalnya di sini ya, teman-teman sekalian, ini adalah pembukaan bulan Januari tahun 2018. Ini adalah pembukaan bulan Januari tahun 2018. Nah, kalau teman-teman perhatikan, harga di sini sudah 2 kali reject.
di harga pembukaan tahunan di sini. Ada 2 kali reject ya, yaitu di candle merah ini sama yang candle bulan November lalu, dan sekarang kita memasuki bulan Desember. Nah, kalau kita perhatikan di sini terjadi 2 kali reject, dan harga pada saat ini dalam pergerakan sementara harga sudah melewati 2 high di sini. Nah, harga pembukaan ini dekat sekali dengan harga psikologis. Harga psikologis ini ada di 1.2 ya, khusus untuk euro ya. Nanti juga kita akan bahas pada pair atau mata uang yang lain. Jadi kita masuk kepada di sini dulu. Nah, kalau kita perhatikan harga sudah berusaha untuk mencoba melewati open tahunan dari tahun 2018. Sedangkan kita tahu bahwa open tahun 2019 harga secara totali sudah dilewati di sini. Oke, oleh candle ini harga sudah melewati. Jadi harga lebih cenderung untuk naik daripada turun. Pada analisa sebelumnya saya tidak jauh membahas tentang berapa jenis mata uang. Salah satunya euro. Saya bilang di sini ada persamaan pola di sini. Secara bulanan ya, secara bulanan di sini ada persamaan pola. Nah, dan pola yang sama sepertinya dejavu ya, kembali lagi terbentuk di pola yang sama. Dan bisa dipastikan bahwa untuk tahun depan ya, secara time frame besar ini euro lebih cenderung naik daripada turun. Oke. Nah, setiap harga yang berhenti tentu memiliki sebab ya. Harga yang berhenti itu memiliki sebab masa lalu. Dan karena tidak mungkin harga berhenti tanpa sebab. Nah, secara umum kita tahu bahwa harga berhenti karena memang tidak ada permintaan lagi. Nah, teman-teman yang di sini bisa melihat bahwa harga yang berhenti di sini tentu ada sebab. Ada sebab masa lalunya ya. Karena harga yang berhenti saat ini merupakan akibat seperti dari candle bulanan ini, candle merah ini dan candle putih ini berhenti karena dia mencapai titik open tahunan di sini, dan itu bisa dikategorikan sebagai titik level keseimbangan harga, yaitu pada harga pembukaan. Selain pembukaan 2018, kita juga melihat di sini adalah harga pembukaan 2015 di sini. Berarti di sini ada 2 pembukaan tahunan yang mana pada masa lalu juga menjadi titik support pada masa lalu. Kita bisa melihat di sini menjadi support masa lalu. Nah, sedangkan harga yang berhenti di sini apakah memiliki hubungan dengan harga open tahunan di sini? Nah, itu tinggal teman-teman ngecek aja ya ke belakang ya, apakah ada bersinggungan dengan harga pembukaan tahunan. Biasanya ada hubungannya ya, seperti bisa lihat di sini. Nah, ini adalah pembukaan tahun 2004 ya, 2004 bulan Januari. Bisa lihat di sini, pembukaannya di sini, harga berhentinya di sini. Jadi, di sini merupakan level keseimbangan harga. Nah, sekarang kita melihat harga ini di sini cenderung untuk naik pada bulan Desember. Tetapi secara perhitungan waktu, semestinya bulan Desember itu memiliki range transaksi yang terbatas. Jadi kalau bulan ini, bulan Desember kita mengharapkan harga untuk melaju sampai ke atas, mungkin sedikit sulit secara teknikalnya, karena kita melihat di sini ada harga sebuah level keseimbangan harga berupa candle merah dan candle putih yang terjepit oleh 2 candle merah. Nah, ini adalah merupakan titik seimbang atau biasa saya sebut sebagai level equilibrium ya. Ini merupakan level keseimbangan. Jadi untuk melewati level ini juga sangat berat untuk melewati level harga ini, equilibrium ini, karena di sini tempat harga sebagai titik seimbangnya.
Oke, itu penjelasan secara makro ya, makro trennya ya, tren besarnya. Sekarang kita masuk ke 4 jam untuk membuat satu batasan dalam transaksi intraday, transaksi harian. Oke. Oops. Nah, ini yang saya tunjukkan tadi itu secara tren besarnya ya. Namun apa yang saya tunjukkan tadi itu bisa juga diterapkan di dalam cara pandang di dalam analisa harian atau intraday. Nah, teman-teman perhatikan di sini bahwa pada minggu yang lalu harga itu dibuka di sini ya, di candle putih ini ya. Candle putih ini merupakan harga pembukaan hari Senin pekan yang lalu. Pekan yang lalu oke, saya kasih garis putus-putus. Ini adalah candle mingguan minggu lalu, pembukanya di sini dan dia close-nya di sini. Dan ini merupakan candle bullish. Dan ini merupakan candle bullish. Nah, sedangkan pada hari ini, hari Senin juga, harga dibuka di sini. Ini yang dua garis kuning ini merupakan open tahunan ya, yang tadi kita buat dan saya sekarang buang aja dulu ya, karena kita lebih fokus kepada frame 4 jam. Nah, ini adalah candle dari minggu lalu adalah candle bullish. Dan harga level psikologis sebagai harga open tahunan dari tahun 2018 yang berada di harga 12 plus minusnya di situ. Ini tetap akan menjadi salah satu harga acuan bagi pedagang karena pada prinsipnya manusia itu lebih suka kepada angka-angka bulat daripada angka pecahan ya. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita membuat batasan. Batasan pada harga-harga yang berhenti pada minggu yang lalu. Nah, harga-harga yang berhenti pada minggu lalu bisa dilihat di sini. Harga naik, kemudian di sini terjadi koreksi. Koreksinya tidak terlalu banyak. Di sini kita lihat ada dua candle merah, kemudian harga melanjutkan kenaikan sampai di sini. Nah, ini merupakan tempat harga berhenti. Ini merupakan tingkat perhentian harga yang perlu kita batasi di sini. Kemudian pada lantai atas kita melihat di sini ini kita melihat di sini banyak candle kecil, kemudian di sini awal terjadinya koreksi penurunan. 1 2 3. Ini adalah 3 candle koreksi pada akhir pekan ketika harga tidak melanjutkan perjalanan lagi kembali ke atas. Oke, ini adalah batasan yang kita buat untuk mappingan ya. Nah, pada tingkat bawah kita melihat di sini selain dari open mingguan, kemudian harga berangsur naik dan melewati batas penurunan pada hari Senin di sini, harga naik. Ini kategori satu gelombang naik. Satu gelombang naik. Waktu dia melewati batasan ini, gelombang yang turun ini akan menjadi salah satu batas kemungkinan harga ketika turun akan sampai kepada level ini. Oke, jadi cara mappingnya di sini kita memiliki dua ruang harga, ruang yang sekarang bergerak di sini dan ruang yang di bawah. Nah, ini akan menjadi acuan pada transaksi sepanjang minggu ini. Sehingga ketika harga kembali menyentuh pada level ini, maka pola-pola harga yang saya sebutkan ini
ini akan muncul pada batasan yang sudah kita buat. Oke, pola-pola harga ini akan muncul kembali. Nah, tentunya kita selain menggunakan 4 jam, tetapi cara entry di dalam transaksi kita bisa menggunakan 1 jam ya. Khawatirnya nanti di 4 jam yang kita gunakan untuk entry, mungkin nanti kita akan kehilangan momentum, kehilangan lebih banyak. Karena satu candle di 4 jam lumayan besar ya, volume pips-nya ya. Nah, kita lihat yang sekarang yang 1 jam. Jadi ini adalah level yang sudah kita buat nih. Ini adalah level harga yang sudah kita buat. Nah, kemarin kita lihat pada hari Jumat harga sudah coba turun dan bahkan dia melampaui harga rendah ya. Harga rendah dari ini ya. Ini harga naik ya. Ini gelombang ini dia sudah lewati. Gelombang naik ini sudah dia lewati. Gelombang buyer yang ini ya. Ini gelombang buyer ini sudah dilewati dan gelombang terakhir dari kenaikan, gelombang buyer ini jelas lebih duluan dilewati di sini. Oke, jadi posisi harga sudah melewati 2 gelombang naik dan secara harga rendah ini sebenarnya sudah terjadi break low. Oke, udah breakout, udah break low ya di sini ya. Jadi untuk kedepannya harga di sini cenderung untuk secara teknikal ini lebih cenderung untuk kembali ke bawah. Jadi kalau berdasarkan dari garis yang saya buat di angka 12 ini merupakan angka psikologis dari euro ya. Oh itu sorry. Ini harga pembukaan, ini level psikologisnya di 12. Angka psikologisnya ya. Jadi penurunan karena berhubung di sini sudah 2 gelombang naik yang berhasil dia lewati, maka kemungkinan penurunan yang pertama itu akan menghampiri daerah mappingan yang kita buat di sini. Oke, ketika harga masuk pada bagian ruang bawah, maka kemungkinan besar harga akan ke poin 12 sebagai level keseimbangan harga. Dan kalau dia melanjutkan melewati 12, maka dia akan menutup candle mingguannya, yaitu pada harga open sebagai titik keseimbangan. Jadi untuk euro sendiri kita melihat bahwa ini cenderung untuk turun ya. Turunnya itu untuk temporary ya. Maksudnya penurunan ini sebagai bagian daripada koreksi dari kenaikan harga yang terbentuk dari 5 minggu sebelumnya. Jadi total ini jadi kenaikan di sini. Jadi kemungkinan untuk bulan Desember ini akan terjadi koreksi-koreksi kecil ya. Kalau untuk diharapkan turun yang terlalu jauh, sepertinya untuk akhir tahun itu agak-agak susah ya. Karena rata-rata kalau kita perhatikan, candle yang terbentuk pada bulan Desember tidak memiliki volume yang teramat besar ya. Dari beberapa tahun yang lalu kita lihat di sini candlenya kecil. Di sini bulan Desember ini candlenya tidak besar. Oke, 1, 2, 3. 4 tahun yang lalu ini candlenya untuk bulan Desember tidak terlalu signifikan besarnya ya. Tidak terlalu besar. Jadi di sini pada bagian atas di sini terjadi halangan di sini. Oke, terjadi halangan. Jadi kemungkinan kenaikan bisa saja terjadi untuk ke tahun depan ya. Untuk tahun depannya. Nah, itu secara 4 jam. Ada satu hal satu hal yang cukup menarik untuk memprediksi lanjutan dari kenaikan euro di sini ya. Teman-teman bisa gunakan harga pembukaan Januari khususnya. Harga pembukaan Januari
Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada pembukaan Januari. Di sini ada pembukaan Januari. Nah, di sini juga daerah pembukaan harga pembukaan bulan Januari. Jadi ada beberapa pembukaan harga yang dibuka pada kisaran harga di sekitar 1,3 ya. 1.300. Kalau saya buat angka psikologisnya berada di 1.300. Itu adalah kemungkinan dari pergerakan harga pada tahun mendatang. Jadi hemat saya nih euro ini akan tahun depan itu akan bergerak dalam kisaran 1.000 pips ya, dari 12 ke 13. Nah, ini adalah angka psikologisnya di 13 di garis putus-putus, dan yang ini adalah angka psikologis 12. Oke. Adalah harga pembukaan bulan Januari pada tahun-tahun yang lalu, 1 dekade yang lalu ya, 10 tahun yang lalu. Di sini adalah pembukaan tahunan. Nah, jadi secara teknikal kemungkinan euro itu akan menguat ke 1,3 untuk tahun depan, untuk time frame besarnya ya. Kenapa? Karena kalau kita tarik garis secara diagonal, kita menghubungkan dua titik ini untuk mengambilkan trennya, tren lainnya. Kita lihat di sini ya. Ini harganya udah break di sini. Untuk bulan Desember ini sudah break. Itu dari dua titik high yang saya tarik di sini. Ini sudah break out di sini. Jadi saya tidak merevisi untuk ambil titik high ini ke titik high ini. Kalau ini sudah jelas, sudah break out dan sudah terjadi pullback di sini untuk kenaikan bulan November dan bulan Januari. Nah, bisa dikatakan bahwa tahun depan merupakan tahun yang cenderung terjadi harga di sini terjadi pada ruang pergerakan yang lebih ranging daripada yang kuat sekali ya. Tetapi kenaikan biasa, kenaikan pada mata uang biasanya dia akan suatu tren itu kan tidak ada yang bergerak secara signifikan naiknya terus gitu ya, tapi dia selalu berombak. Nah, sehingga bisa dipastikan bahwa range yang kemungkinan terjadi pada tahun depan berada kisaran di sini. Di 12 ke 13 ya. Jadi saya lebih cenderung untuk melihat sisi naiknya di sini, juga dikuatkan dengan harga rendah yang meningkat di sini. Nah, di sini ada lower low, di sini juga ada lower high di sini. Jadi saya melihat lebih cenderung ke atas untuk euro ya, 1.000 pips untuk tahun depan. Jadi berfluktuasi pada area di sini. Oke, itu yang bisa saya lihat dari euro. Seperti yang saya katakan bahwa hal yang perlu kita perhatikan adalah pola-pola sederhana yang terjadi pada time frame 4 jam untuk mengambil keputusan. Nah, karena ini belum terjadi di sini ya, ini belum terjadi. Nah, ketika harga yang terjadi saat ini pada umumnya kan dia akan kembali ke daerah open ya. Ini adalah pembukaan pada hari ini. Nah, ini akan menjadi dasar. Kalau harga berhasil melewati open yang terjadi pada hari ini, maka kemungkinan dia akan mencoba untuk meretest pada bagian atas. Nah, pemappingan ini juga bisa kita lakukan pada time frame yang lebih kecil di 1 jam untuk intraday ya, untuk trading hourly seperti ini. Nah, jadi menjadi acuan ini adalah harga pembukaan tadi pagi. Jadi kalau ada harga yang berhasil melewati tadi pagi, ini memasuki ruang ranging pada bagian atas. Tapi berhubung dari dua tingkat harga dominan yang di sini yang sudah dilewati, saya berpikir harga ini lebih cenderung untuk membentuk bias yang lebih turun. Meskipun bahwa penurunan ini bukan penurunan yang kuat. Oke. Yang penurunan ini bukan penurunan yang kuat. Karena menurut hemat saya di dalam penurunan itu kita membutuhkan membutuhkan
tingkat harga penurunan yang kedua untuk memvalidasi bahwa penurunan itu menjadi valid. Jadi penurunan ini buat saya adalah penurunan pertama, bukan penurunan yang signifikan, membuktikan bahwa harga itu pasti akan turun selanjutnya. Walaupun biasnya sudah mulai terlihat bahwa ini di sini lebih cenderung untuk ke sisi bawah. Maksud saya begini, penurunan pertama bukan penurunan dan kenaikan pertama bukan kenaikan, karena itu adalah retest pertama. Seperti di sini teman-teman bisa melihat di sini, ini harga naik dan dia sudah breakout. Jadi saya menganggap ini adalah kenaikan pertama, bukan kenaikan yang sungguh-sungguh akan naik melanjutkan perjalanan. Dan lebih cenderung untuk menunggu penurunan dan membentuk harga kenaikan yang kedua. Nah, di sini saya bisa beranggapan bahwa ini sudah memvalidasi bahwa ini sudah akan naik. Yang pertama, saya tidak menganggap bahwa ini adalah suatu kenaikan. Yang kenaikan pertama lebih cenderung kepada usaha taking profit dari seller sebelumnya. Seperti hal yang terjadi pada hari Jumat dan hari tadi pagi. Penurunan ini saya anggap sebagai taking profit daripada buyer yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi bukan penurunan murni. Karena di sini juga para buyer yang sudah taking profit di sini juga masih menahan posisi sebagian, tidak melepas semua sampai dia yakin bahwa memang harga tidak mau naik lagi, baru dia akan bisa melepas posisi. Nah, di saat itulah akan terjadi penurunan harga. Kalau untuk saat ini belum ya. Memang biasnya sudah menunjukkan bahwa ini lebih cenderung turun daripada naik. Karena harga kita melihat sudah terjadi stuck di sini. Dan kalau teman-teman lihat dari time frame daily itu membentuk pola harga yang sudah seimbang dari dua candle ini. Oke, dua candle ini. Jadi masih terlalu awal kita mengatakan bahwa euro itu akan turun secara signifikan. Memang bias penurunannya sudah ada di sini. Sudah ada bias penurunannya, tapi belum valid ya. Nah, yang saya maksudkan di dalam membuat mappingan mingguan yang perlu kita perhatikan pada harga-harga yang nanti ya. Saya ambil suatu contoh misalnya ya. Ini adalah harga tertinggi mingguan, di sini adalah harga terendah mingguan. Nah, sebelum harga-harga di sini terbentuk, kita di sini adalah ruang misteri. Artinya kita belum tahu nih harganya mau kemana nih. Yang kita punya adalah informasi histori transaksi dari 1 minggu yang lalu. Oleh karena itu kita perlu membuat batasan, yaitu high di sini, high minggu itu. Oke, ini adalah totally high dari minggu yang ini sebelum ini terjadi ya. Kemudian yang kita lakukan adalah mencari harga titik terendahnya di sini, kemudian harga berhentinya. Nah, di sini harga tidak ada yang lurus ke bawah atau lurus ke atas, selalu terdapat candle-candle kecil yang berhenti. Nah, itu yang membuat kita membuat batasan harga, pedoman harga ini menjadi range harga. Oke. Oke, kalau sudah membuat begitu, baru kita amati pada minggu depannya ya, pada minggu depannya. Yang penting informasi harga kita cuma ada di sini aja. Jadi kita pada minggu depan lebih cenderung memperhatikan harga yang terbentuk mendekati range-range harga yang kita buat, mappingan dua blok warna biru ini. Nah, teman-teman bisa memperhatikan pola harga yang terbentuk di sini. Misalnya di sini yang saya katakan di sini ada pola visual yang sederhana, di sini adalah pola bearish engulfing pada zona yang kita buat di sini. Ini adalah pola reversal untuk melakukan sell. Di sini juga muncul pola yang reversal juga untuk melakukan sell. Di sini juga muncul pola untuk reversal sell. Nah, di sini kita bisa 2 kali ambil keputusan sell di sini. Nah, itu tergantung dari kepentingan kita mau menahan posisi berapa lama. Oke, tergantung dari posisi kita untuk menahannya berapa lama di pasar. Nah, pada bagian bawah kita juga memperhatikan pola-pola mendekati daerah arsiran kita ini, ada nggak pola pembalikan.
Seperti ini kita lihat ada pola pembalikan yaitu pola inside up. Ini adalah pola inside up untuk melakukan entry posisi buy di sini. Nah, di sini juga muncul ada pola bullish engulfing, ada long legged doji, 2 kali memberikan signal entry di sini ya. Ini pola pertama, pola yang kedua. Jadi dua pola keluar di sini. Berarti ini adalah posisi yang sangat kuat sekali. Nah, di sini bahkan dia memberikan konfirmasi kalau teman-teman di sini lihat. Ini adalah pola turun yang tidak secara visual tidak menggambarkan pola turun yang sesungguhnya. Oke. Tetapi kalau sesudah dengan timbulnya candle turun ini, maka dia memvalidkan bahwa ini adalah pola turun. Nah, apakah bisa mengambil pola entry lebih cepat di kisaran di sini misalnya? Oke, bagaimana kita yakin bahwa ini posisi turun? Dalam kondisi ini sebelum ada candle turun ini, saya juga tidak tahu bahwa harga ini akan turun. Tetapi harga ini berada pada kisaran yang kita arsir di sini, yaitu daerah zona resisten yang ada. Nah, untuk memvalidkan pola ini hampir sama dengan pola yang ini ya. Ini hampir sama polanya ya, tidak jauh berbeda di sini. Nah, oleh karena itu kalau ragu di sini tidak usah masuk pasar, tetapi kalau yakin untuk menguatkan, paling kita nanti lihat pada time frame kecil. Pada time frame 15 atau 30 menit, apakah di sini ada muncul kemungkinan bahwa harga di arsiran ini akan terjadi penurunan. Oke, ada pola nggak di sini? Atau bisa lihat di 15 menit. Nah, harga berada pada puncak harga mingguan di daerah zona resisten. Di sini tidak ada pola yang signifikan secara price action bahwa harga akan turun. Nah, itu terserah dari teman-teman semua. Ini harganya kan flat sekali di sini ya. Mungkin pada time frame yang lebih kecil, 15 menit seperti ini, baru terjadi penurunan. Kita bisa melakukan entry di sini. Pada sesudah ada candle arah di sini, kita bisa melakukan entry di sini. Sedangkan pada 1 jam, berada pada posisi yang kurang lebih sama ya. Berarti memang posisi entry-nya berada di sini. Oke. Nah, itu yang saya maksudkan pola-pola yang muncul pada daerah arsiran yang kita buat. Jadi hal yang sama juga terjadi pada hari ini. Kalau kita membuat batasan pada 1 jam untuk trading jam-jaman ya, berarti dasar kita adalah dasar dari candle minggu hari Jumat yang lalu. Jadi teman-teman tinggal mencari daerah candle-candle yang kecil, daerah harga berhenti. Nah, di sini kita mencari kemungkinan untuk melanjutkan penurunan. Oke, karena untuk melewati candle kecil ini butuh tenaga besar ya, butuh tenaga besar. Sama halnya harga berhenti di sini itu tidak terlepas dari adanya kumpulan candle-candle kecil, apapun pola lanjutan biasanya harga akan berhenti. Karena ini cuma di 1 jam ya, jadi kurang kuat dibandingkan dengan 4 jam. Jadi kalau di 4 jam itu lebih kuat. Kalau kita mendapatkan pola candle yang padat seperti ini jauh lebih kuat daripada 1 jam ya. Karena 1 jam itu mungkin hanya terjadi dalam hitungan 1, 2, 3 jam. Tapi pola di 4 jam di sini kita lihat di sini ada 4 candle, 4 kali 4 sudah 16 jam di sini terbentuknya di sini. Oke. Nah, itu dari euro ya. Sekarang kita melihat kepada pound sterling bagaimana. Nah, ini adalah tampilan bulanan dari pound sterling. Teman-teman bisa melihat harga itu tertahan pada level psikologis dari 135. Ini adalah 135. Ini merupakan harga psikologis. Ini adalah level harga kuartal ya, 1.35. Nah, 135 ini sudah menjadi area reflection, yaitu daerah pada masa lalu sudah memang menjadi tingkat resisten di sini. Sehingga bisa dipastikan kalau harga bulan Desember ya, close-nya di atas ya bisa naik di sini. Tapi kalau pada bulan Desember close harganya masih di bawah, ini kemungkinan polanya yang terbentuk adalah lebih cenderung pola turun bulan Desember ya.
tidak ada pergerakan yang signifikan. Ini adalah 135 ini merupakan harga pembukaan Januari pada tahun 2018 juga. Bisa dilihat di sini ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada 3 candle merah. Ini menggambarkan pola apa nih ya? Pola pinen pada time frame bulanan di sini. Ini adalah pola pinen ya. Kemudian di sini juga ada 3 pola yang sama. Ini lebih cenderung kepada wedgie. Polanya di sini 3 bulan. Ini merupakan daerah-daerah titik keseimbangan pada masa lalu sebagai open tahunan, resisten, kemudian support pada masa lalu di sini pada tahun 2008 juga menjadi support 135 ini. Jadi ini merupakan zona reflection dari peristiwa-peristiwa besar pada masa lalu. Nah, sekarang kita melihat bahwa masa transisi dari Brexit ya berakhir pada tanggal 31 Desember. Jadi ini mungkin saja pada ponsel ini akan terjadi fluktuasi harga. Oke, akan terjadi fluktuasi harga. Tetapi kalau kita perhatikan secara teknikal, pergerakan harga dari bulan November ini candle-nya itu masih kalah dibandingkan dengan candle pada bulan Agustus. Bulan September ya. November, Oktober, September. Ini candle bulan November ini masih berada di bawah kisaran harga bulan September. Oke, jadi secara candle ini harusnya candle ini merupakan candle ranging pada bulan Desember ini, bukan candle naik. Jadi bisa turun dulu closingnya di sini juga. Karena di sini adalah harga pembukaan tahun ini. Di candle yang ini ya, candle merah kecil ini, harga pembukaan tahun ini. Pada bagian bawah tahun lalu, harga buka di sini. Di 2019, harga dibuka di sini. Dan itu sudah terjadi pemantulan pada area keseimbangan tahunan di sini. Ini mantul, ini juga mantul, ini juga mantul. Nah, itu secara frame besarnya ya, frame besarnya. Jadi kalau ada closingan harga di atas di sini ya pound sterling bisa menguat. Pound sterling bisa menguat. Oke, kita mungkin tidak terlalu jauh, kita lihat kepada time frame yang 4 jam. Oke, ini daily, kemudian kita 4 jam. Oke, 4 jam teman-teman lihat di sini adalah harga pembukaan mingguan. Ini sudah dilewati ya. Dan tadi ada berita bahwa Inggris bersiap-siap untuk menghadapi satu kondisi tidak terjadinya kesepakatan di dalam Brexit ya. Dan harga di sini sudah tertahan pada level psikologis di berapa di sini? 13250 ini merupakan level kuartal, 13250 ini adalah level kuartal. Jadi tertahan di sini. Jadi pergerakan hari ini cukup lebar, sekitar 218 pip gitu ya. Karena efek orang taking profit, harga turunnya cukup tajam. Nah, tapi secara pemappingan harga ini sudah break ke bawah. Jadi lebih cenderung untuk mengisi harga minggu yang lebih bawah di sini. Nah, ini merupakan tingkat level supportnya pada 4 jam. Jadi pada level ini akan kita perhatikan. Kemudian pada bagian atas merupakan harga high rata-rata mingguan di sini. Ini juga menjadi salah satu fokus kita untuk perubahan bentuk candle. Karena kita mappingnya secara mingguan di sini. Oke, ini kita buat mappingan. Di sini juga kita buat mappingan yang tadi pagi ya. Ini pola seimbang di sini, candlenya seimbang di sini ya. Oke, ini cukup curam ya, turunnya cukup curam.
Dan ini kalau kita tarik secara trendline, ini sudah breakout. Ini sudah breakout. Ini sudah breakout. Jadi untuk mengambil level entry, kita perhatikan di sini juga terdapat banyak harga-harga yang macet di sini ya. Jadi ini merupakan level-level pemappingan yang perlu kita perhatikan. Dan kalau kita tarik secara Fibonacci, ya mungkin di sekitar 38% di daerah sini ya. Kalau ada pola untuk turun, kita bisa melanjutkan turun. Yang jelas di sini terjadi salah satu pergerakan yang volatile, pergerakan yang cukup besar di sini. Jadi lebih cenderung turun ya dalam pekan ini. Yang penting kita perhatikan saja pada level-level di sini ada pola nggak harga pada di area 1 jam. Di area 1 jam kita perhatikan apakah ada pola penurunan di daerah mappingan ya di sini ya. Ada pola penurunan apa enggak. Jadi pola yang kita perhatikan nanti adalah pola-pola yang sudah saya tunjukkan tadi di dalam template ya. Pola-pola ini perlu diperhatikan pada time frame yang lebih kecil, entah di 30 menit, entah di 1 jam. Itu yang perlu kita cermati. Oke, ini adalah dasar dari cara analisa yang biasa saya pergunakan untuk melihat range pergerakan harga. Jadi lebih banyak menunggu ketika harga sudah sampai pada daerah arsiran yang kita buat. Nah, disitulah kita menunggu pola. Apakah polanya itu adalah pola penerusan atau itu merupakan pola pembalikan. Oke? Oke, sekarang kita masuk kepada indikator yaitu indikator yang akan kita gunakan di sini adalah volume weighted average price. Ini indikatornya ini bukan indikator bawaan ya. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya di beberapa website. Itu indikatornya ini mirip sekali dengan MA. Jadi VWAP ini adalah volume weighted average price. Nah, saya menggunakan periode 12. Ini periode 12 ya. Ini adalah indikator alat teknis yang digunakan untuk mengukur rata-rata harga tertimbang berdasarkan volume. Jadi di sini tidak berdasarkan harga open close dari candle, tetapi berasal dari rata-rata pergerakan volume transaksinya ya. Jadi kalau kita melihat volume secara indikator bawaannya kan modelnya seperti ini. Atau indikator volume yang lain, OVO yang ini, on balance volumes, ini juga merupakan indikator volume, rata-rata juga. Nah, fungsi dari indikator ini biasanya digunakan untuk grafik harian, grafik jam ya, 1 jam, 4 jam, atau 30 menit. Nah, ini adalah fungsinya untuk menentukan arah yang terjadi pada pergerakan harian. Jadi mirip sekali dengan apa? Dengan MA. Jadi rata-rata harga bergerak di atas indikator ini menandakan terjadinya peningkatan volume pada
aset yang kita transaksikan. Jadi ini lebih cenderung mengidentifikasikan tren pasar ya. Jadi biasa kita pergunakan di sini. Jadi pedagang lebih cenderung menunggu harga untuk kembali pada rata-rata volume baru melakukan entry ya. Meskipun indikator ini lebih banyak digunakan di dalam pasar saham. Jadi ini untuk mendapatkan harga yang murah karena kalau pergerakan rata-rata terlalu jauh dari ini, dari indikator ini, harga tuh akan cenderung kembali kepada indikator ini. Jadi sederhananya VWAP ini bisa diartikan sebagai harga rata-rata tertimbang berdasarkan hitungan volume pada setiap candle. Jadi ini bisa digunakan sangat simpel sekali ya. Jadi supaya kita mendapatkan harga yang murah saja. Nah ini adalah hitungan 12. Jadi dia mengumpulkan 12 volume transaksi ini. 12 volume transaksi nanti dibagi akan mendapatkan poin ini. Perhitungannya hampir sama dengan MA, tetapi di sini dia menggunakan volume. Oke, dia menggunakan volume. Cara tradingnya sama seperti MA ya. Jadi teman-teman juga bisa menambahkan indikator MA juga untuk trading harian. Nah, indikator ini biasa digunakan untuk scalping. Indikator ini biasa digunakan untuk scalping ya. Jadi hanya melihat rata-rata pergerakan volume. Karena volume itu merupakan salah satu instrumen yang terjadi pada pasar. Tidak ada pergerakan harga tanpa ada volume. Volume di sini ya menggambarkan kuantitas dari lot transaksi daripada buyer dan seller di sini. Jadi ini adalah yang bisa langsung kita lihat di sini. Kenaikan volume dan penurunan volume di sini. Oke, dengan melihat batangan naik atau batangan turun. Ini bisa dilihat dengan jelas. Jadi indikator ini lebih cenderung dipakai untuk short term ya, untuk transaksi pendek, bukan untuk transaksi jangka panjang. Ini merupakan volume weighted average rata-rata dari harga. Jadi ini adalah indikator yang sangat bagus sekali. Oke. Sekarang kita lihat kepada mata uang yang lain barangkali. Kita lihat karena kita masih ada sisa waktu ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sambil berjalan di sini mungkin ada yang mau bertanya juga, boleh. Saya berikan waktu dan kesempatan. Jadi boleh via chat juga boleh ya, boleh diketik, boleh tanya langsung juga boleh. Silakan aja kalau ada yang mau disampaikan. Nah, tetapi kalau untuk tekniknya, untuk teknik analisa ini saya lebih cenderung memang menggunakan pemappingan seperti ini ya. Jadi harga-harga candle yang macet ini akan menjadi salah satu perhatian penting buat saya untuk melakukan entry. Oke. Untuk melakukan entry. Jadi daerah-daerah di mana terdapat arsiran candle yang kecil dan itu merupakan keseimbangan harga itu akan menjadi fokus utama dalam penungguan, dalam penantian untuk menunggu kesempatan entry. Jadi saya pada arsiran ini harus menunggu pola. Kalau sudah pola, berarti masuk. Ada pola masuk. Nah, pada bagian atas di sini kita akan menunggu pada key di sini. Apakah ada pola pembalikan untuk masuk? Kalau ada masuk, kalau nggak ada ya kita cari pair yang lain. Karena pada prinsipnya harga itu akan kembali pada titik keseimbangan. Ini merupakan titik keseimbangan. Jadi sifatnya harga ya bolak-balik di antara level-level keseimbangan. Di mana terdapat candle kecil yang padat, disitulah terjadi keseimbangan harga antara pembeli dan penjual merasa nyaman untuk bertransaksi pada zona ini. Tetapi keseimbangan ini tidak akan berlangsung lama. Selalu ada orang yang mencoba untuk mengangkat harga.
Oke, jadi ini sangat simpel sekali cara analisanya ya. Jadi di 4 jam kita gunakan untuk transaksi sebagai tren acuannya ya. Ini sebagai tren acuannya. Jadi arsiran yang kita buat juga bisa kita pada 4 jam untuk satu minggu, juga kita lakukan juga untuk harian. Untuk transaksi harian di 1 jam ya, itu format kita ya untuk membaca. Nah, ini adalah Aussie, Australia dolar. Nah, kita cek lagi ya, yang lain barangkali. Untuk indikatornya teman-teman bisa dapatkan di marketplace juga bisa ya. Pada MetaTrader ini pada bagian bawah itu ada marketplace. Itu ketik aja volume weight average price atau VWAP. Dari situ ada indikator yang tersedia. Nah, ini adalah USD JPY, teman-teman lihat di sini, ini harganya padat sekali ya. Ini merupakan daerah keseimbangan harga. Pada bagian atas juga kalau diperhatikan di sini daerah kecil juga ada 2 candle yang seimbang di sini. Ini merupakan daerah liquidity. Ini akan menjadi daerah pantulan harga pada 4 jam. Jadi ini adalah arsiran kita. Jadi kita hanya fokus pada daerah arsiran ini, apakah ada pola pembalikan untuk masuk atau biasanya harga yang sampai pada daerah ini cenderung akan membentuk pola-pola candle yang saya maksudkan tadi ya. Pola inside up seperti ini, itu sering muncul. Nah, tetapi kita bisa memperkecil daerah arsiran untuk scalping seperti ini. Oke, seperti ini ya. Di sini ada pola, ada rejection, berarti bisa entry sell di sini. Oke, untuk short term ya, untuk jangka pendek, untuk 2 jam ke depan atau 3 jam ke depan. Jadi nggak bisa terlalu lama kalau kita gunakan time frame yang lebih kecil di sini. Kemudian kita lihat satu lagi untuk emas. Oke, untuk emas kita lihat di sini untuk pekan ini ya. Pekan di sini kita lihat di sini adalah resisten high dari 4 jam. Ini merupakan high low minggu lalu. Ini adalah low minggu lalu. Ini adalah poin keseimbangan. Di sini ini akan menjadi pantulan harga. Oke, jadi ketika harga turun sampai di sini, perhatikan daerah ini. Perhatikan area ini. Ada nggak pola harga untuk reversal ke atas? Atau malah untuk turun, menjebol sampai di sini, maka kemungkinan harganya akan meritas kembali daerah sini. Nah, tetapi kalau closing harganya di atas dari high minggu lalu, maka ada kemungkinan untuk mencari open minggu yang sebelumnya di sini. Jadi yang kita perlu perhatikan di sini adalah pola candle pada daerah wilayah arsiran di sini. Perlu diingat ya bahwa untuk melewati candle kecil ini itu butuh tenaga besar. Untuk melewati arsiran candle kecil ini butuh candle-candle yang rata-rata besar. Oke. Butuh rata-rata candle besar. Jadi kalau candlenya kecil biasanya akan mantul. Tapi kalau candlenya besar dan lewat biasanya melanjutkan perjalanan. Oke, buat teman-teman untuk webinar minggu depan saya mengambil tema tentang trendline ya, tapi trendline di sini agak beda dengan trendline cara penggambaran trendline. Kalau biasanya kita gambar trendline seperti ini, nanti pada webinar ke depan itu ada
agak sedikit berbeda cara pengambilan trendline-nya, dan itu nanti kita akan melihat. Saya membagi ke dalam 2 sesi minggu depan karena materi tentang trendline ini cukup simple dan cukup banyak. Jadi bisa kita gunakan secara sederhana di dalam melakukan analisa pada transaksi kita. Oke ya, ada yang mau bertanya nggak? Ini waktunya sih sudah habis. Coba saya kasih kesempatan, ada yang mau bertanya? Cukup jelaskah yang saya sampaikan? Kalau cukup jelas, oke. Nah, saya tambahkan sedikit ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, 2 candle ini ya. Ini juga merupakan daerah pantulan nanti, terjadi nanti. Jadi ada candle yang sewarna, sesudah pola candle ini ada 2 candle sewarna. Ini biasanya ini cenderung menggambarkan poin minat harga yang cenderung naik, karena walaupun candlenya kecil tapi dia senada dengan candle sebelumnya dan dia memiliki apa namanya, higher low yang biasnya lebih cenderung ke atas ya, lebih cenderung ke atas. Jadi ini arsiran 1 jam, nanti diperhatikan di daerah sini apakah nanti pada time frame 15 menit atau apa ada pola pembalikan enggak, dan di daerah sini ya. Nah, ini merupakan daerah resisten karena di sini terjadi 3 kali rejection, berarti ini ada sesuatu di sini. Sama dengan yang ini. Di sini ya ada rejection, ini juga ada rejection di sini. Nah, ini adalah kerangka dari ruang harga pada 1 jam. Jadi daerah sini diperhatikan ada rejection enggak pada time frame yang lebih kecil, karena ini 1 jam. Jadi bisa nanti lihat di time frame 15 menit ya. Bisa dilihat di situ. Oke, bisa lihat di situ. Nah, yang tadi 2 candle yang saya sebutkan di 1 jam ini akan menjadi daerah pantulan ya. Jadi kalau closing harganya di atas ya dia mainnya durang atas. Tapi kalau enggak, lebih cenderung untuk membuat apa namanya, koreksi dari penurunan kemarin dan tadi pagi. Jadi kalau nanti ada pola itu bisa aja terbentuk di 61 atau 76 di daerah sini ya. Ini bisa menjadi area untuk melakukan penjualan kalau ada pola di sini. Oke, saya pikir nggak ada yang bertanya lagi ya, cukup jelas ya. Oh, ini ada yang tanya nih ya. Candle macet itu kriteria jelasnya bagaimana? Berapa candle minimal? Apakah harus benar-benar sejajar? Candle macet ini tidak ada ukuran. Tidak ada ukuran mau berapa candle. Tidak ada ukuran dia mau sejajar atau tidak sejajar. Nah, perihal misalnya 2 candle ini yang saya sebutkan ini. Nah, ini termasuk pola lanjutan di mana 2 candle kecil ini mengikuti arah yang terbentuk dari candle naiknya tadi. Tetapi dia akan menjadi daerah pantulan nanti. Bisa lihat di sini 2 candle yang sama di sini. Nah, ini kan adalah 2 candle yang sama ya. Nah, perhatikan harga yang turun. Ini menjadi daerah pantulan dia. Arsirannya ya, kalau saya buat begini, terjadi pantulan. Ini sama, konteksnya sama di sini. Jadi kalau terjadi penurunan, perhatikan pada daerah ini. Soal berapa banyak daerah macet dari candle itu, di dalam bahasa teknisnya itu biasa disebut sebagai replay ya. Sorry. Di dalam bahasa teknisnya itu biasa disebut sebagai replay. Jadi ini bisa kita lihat tergantung dari, ini biasa disebut replay atau riak harga ya. Ini adalah riak harga. Jadi ini adalah gelombangnya, ini ada riaknya.
Jadi ya nggak ada satu panduan khusus bahwa ini harus rata atau tidak. Ada kalanya dia rata. Seperti ini kan kelihatan rata sekali ya. Ini kan rata sekali. Ini kan rata sekali ya. Ada pola di sini, ada pola di sini. Yang jelas ini adalah daerah yang kuat. Jadi ini bisa diibaratkan begini. Misalnya kalau kita naik kendaraan di depan kita terjadi kemacetan, pada umumnya kita mencari jalan lain, menghindari. Karena kalau kita masih aja maju ke depan, tapi di depannya kita tahu terjadi kemacetan, biasa kita mencari jalan lain untuk menghindari kemacetan. Karena kemacetan itu membuat harga akan berhenti. Sama, kondisinya juga akan sama seperti ini. Oke, jadi ya tergantung itu kalau frame yang besar yang kita gunakan weekly ya bisa berminggu-minggu. Oke. Di sini bisa 4 minggu, bisa 3 minggu, bisa 5 minggu. Tapi ada kalanya juga karena dalam kondisi yang kecil, kondisi time frame yang kita gunakan kecil bisa aja terjadi dalam 1 hari seperti ini. 3 hari ya rata-rata sih kalau lebih banyak itu lebih bagus. Karena kalau lebih banyak itu akan membuat semakin kuat daerah pertahanan ini, daerah macet ini akan semakin kuat. Jadi semakin banyak candle kecil itu justru semakin bagus karena disitulah kita akan mendapatkan kesempatan untuk masuk pasar. Oke, semakin macet ini bagus. Misalnya untuk 1 jam ini ya, di sini kan macet semua nih, macet total di sini. Oke, tidak ada signifikan ini harus berapa candle, karena yang mempengaruhi harga bergerak dan tidak bergerak itu nggak bisa kita baku. Ini mesti mutlak harus berapa, karena ini minat dari pedagang. Bisa lama, bisa sebentar, gitu ya. Ini hanya kebiasaan kita melihat pasar. Lama-lama akan terbiasa. Karena tidak ada acuan yang sempurna di sini. Jadi ini bisa banyak, bisa sedikit ya. Bisa berpuluh-puluh, bisa 3. Bisa juga 2 seperti ini. Jadi tidak ada kemutlakan bahwa ini harus berapa banyak. Oke ya, ini sesinya sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung pada malam ini. Oke, sampai jumpa pada webinar berikutnya di hari yang sama, jam yang sama, sudah jam 7.30 malam ya. Jadi teman-teman yang membutuhkan analisa dan berita fundamental bisa dibaca di website ini ya. Bisa baca di website ini. Oke, terima kasih untuk atensinya yang sudah bergabung pada hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang.